Bayangkan sebuah rumah tua, berdiri di ujung sebuah desa. Dindingnya mulai retak, atapnya dipenuhi lumut, dan pintunya selalu tertutup rapat setiap malam Jumat. Bukan tanpa alasan, karena siapapun yang mencoba tidur di dalamnya pada malam itu, tidak pernah lagi keluar dengan kondisi yang sama. Entah menjadi gila, sakit mendadak, atau bahkan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Orang-orang di desa menyebutnya rumah kutukan malam Jumat. Tapi, ada satu hal yang belum banyak orang tahu, alasan kenapa rumah itu tidak boleh ditiduri pada malam Jumat. Dan inilah kisahnya. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu, langit tampak muram. Awan hitam pekat menutupi bulan, seakan menyembunyikan cahaya terakhir yang tersisa. Angin berhembus pelan, membawa bau tanah basah bercampur aroma kayu lapuk. Suasana desa itu benar-benar sunyi. Sunyi yang gak wajar, seperti ada sesuatu yang sedang diam-diam mengawasi. Di depan sebuah rumah tua berdinding papan yang mulai rapuh, seorang pemuda berdiri. Namanya Raka. Anak kota yang sok berani, datang ke desa ini hanya untuk membuktikan satu hal, bahwa semua cerita mistis itu cuma omong kosong. Raka, denger ya, rumah itu gak boleh dipakai tidur pas malam Jumat, paham gak kamu? Suara Bu Narti, tetua desa, terdengar berat dengan tatapan penuh kekhawatiran. Kerutan di wajahnya menandakan kalau ucapan itu bukan sekadar isapan jempol. Tapi Raka malah tersenyum meremehkan. Ah, masa iya, Bu? Zaman udah modern. Mana ada rumah bisa bikin orang celaka cuma gara-gara malam Jumat? Jawabnya santai, sambil menyalakan rokok. Bu Narti menarik nafas panjang, menunduk, lalu berbisik lirih. Kamu boleh sombong sama manusia, tapi jangan sama yang gak kasat mata. Tapi Raka gak peduli. Dia berjalan mendekati rumah itu. Tangannya meraih gagang pintu kayu yang mulai berkarat. Suaranya berdecit panjang, krek, pintu terbuka perlahan, dan sejak itu, segalanya berubah. Begitu pintu terbuka, bau anyir bercampur aroma kayu basah langsung menyergap hidung. Ruangan itu gelap, hanya diterangi remang-remang cahaya dari lampu minyak yang tergantung di sudut ruangan. Debu tebal menempel di setiap sudut, sarang laba-laba bergelayut dari langit-langit, seakan rumah ini memang sudah lama menolak kehadiran manusia. Raka meletakkan tasnya, menyalakan lampu senter, lalu mengelilingi ruangan. Halah, cuma rumah kosong. Gak ada apa-apa, gumamnya meremehkan. Tapi, entah kenapa, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Suara jam dinding tua berdetak keras, tok tok tok, seakan menandai sesuatu yang sebentar lagi akan terjadi. Pukul 11 malam. Suara angin tiba-tiba berhenti. Udara mendadak jadi sangat dingin, seperti ada sesuatu yang menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, dari arah belakang rumah, terdengar suara. Pelan, tapi jelas. Tolong, tolong. Raka terdiam. Tubuhnya kaku. Keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya. Ia menoleh pelan ke arah suara itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan suara yang terdengar semakin dekat. Tolong, aku di sini. Untuk pertama kalinya, rasa penyesalan mulai muncul di benaknya. Tapi, dia belum tahu bahwa malam itu baru saja dimulai. Jam menunjukkan pukul 11:20. Hujan turun perlahan, membasahi atap rumah yang sudah berlumut. Suara rintiknya terdengar samar, tapi ada satu suara yang jauh lebih jelas. Suara langkah kaki, pelan berat, duk duk duk.
Berasal dari atas loteng, Raka langsung menoleh ke atas. Kepalanya mendongak, menatap langit-langit kayu yang mulai lapuk. Matanya menyipit, mencoba memastikan apakah itu cuma suara tikus atau sesuatu yang lebih besar. "Ah, mungkin cuma kucing," bisiknya, mencoba menenangkan diri. Tapi, suara itu semakin jelas, semakin berat, seakan ada seseorang berjalan mondar-mandir di atas sana. Tiba-tiba, "Braaak!" Sesuatu jatuh dari atas. Raka melompat kaget. Nafasnya memburu. Ia mengambil senter, menyorot ke arah plafon, dan saat itu juga dia melihatnya. Sebuah papan kayu bergeser sendiri. Dari celah itu, sepasang mata mengintip, mata yang merah, menyala, menatapnya tanpa berkedip. "Kamu gak seharusnya di sini." Suara itu pelan, tapi menggema, langsung menembus ke dalam dadanya. Jantung Raka seperti berhenti. Tangannya gemetar. Mulutnya ingin berteriak, tapi suara itu kembali terdengar lebih dekat, lebih jelas. "Pergi, sebelum semuanya terlambat." Setelah suara itu perlahan menghilang, Raka duduk terpaku di lantai. Nafasnya masih tersengal. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan pikirannya bahwa semua itu hanya ilusi, hanya permainan pikirannya sendiri. Tapi tiba-tiba sesuatu menarik perhatiannya. Di sudut ruangan berdiri sebuah cermin tua. Bingkainya dari kayu ukir, sudah dipenuhi retakan. Permukaan kacanya pecah di beberapa sisi, membentuk garis-garis seperti sarang laba-laba. Entah kenapa, cermin itu seolah memanggilnya. Perlahan, langkah kakinya bergerak mendekat. Cahaya senter yang digenggamnya memantul, membuat bayangannya sendiri tampak terdistorsi. Tapi, detik berikutnya, mata Raka membelalak. Dalam pantulan cermin, ada sosok berdiri di belakangnya. Tinggi, rambutnya panjang menutupi wajah, berdiri diam tanpa bergerak. "Siapa?" Pekiknya, buru-buru menoleh ke belakang. Tapi kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya dinding kayu yang retak. Nafasnya tercekat. Ia kembali menatap ke cermin dan sosok itu masih ada di sana. Bahkan kini, kepala sosok itu perlahan miring ke kiri, seakan bertanya, "Kenapa kamu masih di sini?" Raka mundur, tubuhnya gemetar. Tapi sebelum dia bisa berbuat apa-apa, cermin itu pecah sendiri. Retakannya menyebar, suara pecahannya menggema, seakan ada sesuatu yang baru saja keluar dari balik cermin itu. Hujan mulai deras. Petir menyambar, cahayanya masuk lewat celah-celah dinding kayu, membuat bayangan-bayangan aneh menari di dalam rumah itu. Suara gemuruh mengguncang, tapi ada satu suara yang jauh lebih menyeramkan. Tok, tok, tok. Suara ketukan dari depan pintu. Pelan, tapi ritmenya teratur, seakan ada seseorang berdiri di luar sana, menunggu. Raka menelan ludah. Perlahan, ia mendekat ke pintu, menyorotkan senternya ke celah. Namun, tak ada siapapun. Hanya gelap dan suara hujan, tapi tepat saat ia hendak berbalik, petir menyambar. Dan di kilatan cahaya itu, Raka melihatnya. Seorang perempuan berdiri tepat di depan pintu. Rambutnya panjang basah menutupi hampir seluruh wajahnya. Tubuhnya kaku, bajunya compang-camping, penuh lumpur, dan bercak hitam yang entah apa. Raka mundur beberapa langkah. Siapa kamu?" Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Perempuan itu tidak menjawab. Perlahan, kakinya melangkah maju, suara langkahnya berdecit di lantai kayu yang basah, krek-krek. Dan saat jaraknya hanya tinggal 2 meter, perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan.
Dari balik rambutnya, dua mata hitam legam, kosong, menatap lurus ke arah Raka. Bibirnya bergerak, lalu berbisik. "Kamu gak seharusnya ada di sini." Lampu senter tiba-tiba mati. Ruangan jadi gelap gulita, hanya terdengar suara nafas berat yang kini terdengar tepat di belakang telinga Raka. Pagi belum juga datang, tapi waktu seakan berjalan lambat di dalam rumah itu. Raka terduduk di sudut ruangan, napasnya memburu, tangannya gemetar. Tapi entah kenapa, rasa takut yang tadi perlahan berubah menjadi rasa penasaran. Matanya tertuju pada salah satu papan lantai yang tampak berbeda, sedikit terangkat, seperti pernah dibuka sebelumnya. Pelan, dengan tangan gemetar, ia mencoba mencongkel papan itu. Krek, papan terbuka. Debu dan bau apek menyeruak keluar. Di dalamnya, ada sebuah kotak kayu kecil yang tampak sangat tua. Dengan hati-hati, Raka membuka kotaknya. Di dalamnya, ada sebuah buku lusuh. Sampulnya dari kulit, sudah mengelupas. Di halaman pertama, tertulis dengan aksara Jawa kuno. Tangannya gemetar saat membalik halaman, isinya catatan-catatan ritual, nama-nama orang, lengkap dengan tanggal kematian mereka. Dan yang paling membuatnya kaget adalah satu foto tua lusuh bergambar satu keluarga. Di bagian bawah foto itu, ada coretan merah, silang besar, dan tulisan yang nyaris pudar. Mereka yang melanggar tidak akan pernah selamat. Tubuh Raka mendadak merinding. Perlahan di telinganya terdengar bisikan. "Kamu sudah buka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci." Angin bertiup kencang dari arah belakang, pintu kamar tertutup sendiri, dan dari dalam loteng suara langkah itu muncul lagi, tapi kali ini bukan satu, melainkan banyak. Angin malah makin kencang, membuat jendela-jendela bergetar, kletek, kletek. Suara langkah dari atas loteng masih terdengar, tapi kini bercampur dengan suara lain, suara erangan, suara tangisan, dan sesekali suara cekikikan yang lirih. Raka yang sudah ketakutan berusaha mencari jalan keluar. Tapi saat melewati dapur, matanya tertuju pada sebuah pintu kecil, setengah tertutup menuju halaman belakang. Dengan rasa penasaran bercampur takut, ia mendorong pintu itu. Bau tanah basah langsung menusuk hidung. Di tengah halaman ada sebuah batu nisan tua, tanpa nama, tanpa tulisan, hanya ditandai kain merah yang sudah lusuh. "Apa ini kuburan?" gumamnya lirih. Tapi rasa penasarannya mendorongnya untuk menggali. Menggunakan sebatang kayu, ia mulai mengais tanah yang lembek. Baru beberapa senti, kayunya menghantam sesuatu yang keras. Ia korek lebih dalam dan astaga. Sebuah kerangka manusia masih utuh. Tengkoraknya retak, dan di tulang dadanya tertancap sebuah paku panjang berkarat. Di sebelah tulang itu, ada benda lain, sebuah kalung dengan liontin kecil. Di balik liontin itu, terukir inisial yang sama persis dengan nama keluarga yang ada di buku kuno tadi. Mata Raka membelalak. Nafasnya tercekat. Perlahan ia mulai sadar, rumah ini bukan sekadar berhantu. Ini adalah tempat sebuah keluarga dikubur hidup-hidup, karena sebuah pengkhianatan yang berdarah. Tapi sebelum ia sempat kabur, suara itu kembali terdengar lebih dekat, lebih berat. "Kamu ikut mereka." Sekarang, jam menunjukkan pukul 23.55. 5 menit lagi, tepat malam Jumat Kliwon. Angin malam bertiup semakin kencang. Suara dinding kayu berderit seakan menjerit. Bau anyir, bau darah, semakin pekat memenuhi udara. Tiba-tiba, lampu senter di tangan Raka padam. Gelap. Semuanya gelap. Nafasnya memburu. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin membasahi seluruh punggung. Tok, tok, tok. Suara ketukan dari dalam rumah.
bukan dari pintu. Tapi, dari balik dinding, dari loteng, dari bawah lantai. Suara itu datang dari segala arah. Tiba-tiba, suara pintu kamar terbuka sendiri, krek. Di sana, berdiri sosok perempuan yang sama. Rambut panjang, wajah tertutup, tubuhnya membusuk, matanya hitam kosong. Tapi kali ini, dia tidak sendiri. Dari balik bayangan muncul sosok-sosok lain. Wajah mereka hancur. Mulutnya menganga, tangan-tangan mereka gemetar seakan ingin meraih, menggenggam, mencengkram tubuh Raka. Maaf, aku gak tahu." Suara Raka tercekat, air matanya mulai mengalir. Tapi suara itu makin mendekat. Sudah terlambat. Bisik mereka serempak, nadanya berat, dingin, menghantam langsung ke dalam jantung. Ruangan itu berubah jadi neraka. Suara tangisan, jeritan, tawa cekikikan bergema bersamaan. Dinding bergetar, lantai berguncang, lampu gantung berayun keras. Dan, dalam sekejap, semua sosok itu bergerak cepat ke arah Raka. Tangan-tangan itu mencengkram, menariknya masuk ke dalam kegelapan. Gelap. Hening. Tapi hanya beberapa detik, sebelum suara-suara itu kembali menggema. Suara napas berat erangan dan bisikan bercampur menjadi satu. Tubuh Raka seperti tak bisa digerakkan. Kakinya kaku. Tangannya gemetar. Dari segala arah, tangan-tangan dingin itu mencengkeram tubuhnya. Mencekik, menarik, menyeretnya ke sudut ruangan yang gelap. "Lepasin, lepasin!" teriak Raka. Tapi suaranya tenggelam oleh bisikan-bisikan itu. Sombong, menantang, meremehkan, dalam kegelapan, bayangan-bayangan itu semakin jelas. Wajah-wajah mereka hancur. Mata melotot tanpa bola. Mulut menganga, penuh darah, menetes, sampai jatuh ke lantai. "Kamu sama seperti mereka yang dulu pernah berani menantang." Bisik perempuan berambut panjang itu, mendekat wajahnya kini hanya beberapa senti dari wajah Raka. Nafas Raka tersengal. Air matanya jatuh. Mulutnya bergetar. Aku cuma pengen buktiin kalau..." "Kamu pengen buktiin?" Suara mereka serempak, berubah menjadi jeritan keras, menggema, menggetarkan seluruh rumah. Tiba-tiba, seluruh ruangan jadi berputar. Dinding, lantai, dan langit-langit seperti berubah menjadi lautan wajah-wajah pucat, tangan-tangan panjang mencengkram, menariknya makin dalam, ke dalam kegelapan yang tak berujung. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, Raka paham bahwa harga dari sebuah kesombongan adalah nyawa. Pagi datang, langit mulai terang, tapi rumah itu tetap sunyi. Sepi. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Pintu depan terbuka, melambai pelan tertiup angin seakan memberi isyarat bahwa seseorang telah pergi dan tidak akan pernah kembali. Warga desa mulai berdatangan. Mereka berdiri di depan rumah itu, hanya bisa saling menatap tanpa berani mendekat. Bu Narti, dengan suara lirih, hanya berkata, "Sudah dibilang, jangan tidur di rumah itu pas malam Jumat." Matanya menatap nanar, ada rasa sedih, tapi juga rasa pasrah. Karena ini, sudah bukan pertama kalinya. Dan benar saja, Raka tak pernah lagi terlihat. Tak ada jejak, tak ada tanda-tanda. Seolah rumah itu telah menelannya hidup-hidup. Beberapa warga bersaksi setiap malam Jumat berikutnya suara langkah kaki, suara bisikan minta tolong, kadang terdengar dari dalam rumah itu. Dan lebih menyeramkan, ada satu suara baru, suara laki-laki yang memohon. "Maafkan aku cuma pengen buktiin." Kini, rumah itu kembali menjadi saksi menunggu siapa lagi yang berani menantang, yang menyepelekan, yang menganggap bahwa peringatan orang tua hanyalah mitos belaka.
Karena, apa yang tidak bisa dilihat bukan berarti tidak ada. Jadi, jika di kampungmu ada tempat yang dilarang untuk didatangi, apalagi pada waktu-waktu tertentu, jangan pernah sesekali mencoba melanggar. Hormati. Dengarkan. Karena terkadang, yang mereka sembunyikan bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melindungi. Ingat, sombong pada manusia itu bodoh, tapi sombong pada yang tak kasat mata, itu adalah bunuh diri. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.